Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Nilu Putri Ainingsi, NPM 2271437, kelas B. Di sini saya akan merangkum materi dari materi 1, 2, dan 3. Kemudian untuk materi yang pertama yaitu pengertian permakultur, prinsip permakultur, budidaya sayur daun dan buah dengan cara permakultur, produksi sayur, daun, dan buah dengan cara permakultur. Pengertian di sini yang pertama yaitu permakultur berasal dari kata vertikal dan kultur, yang berarti budidaya vertikal. Sesuai dengan namanya, permakultur ini merupakan budidaya pertanian yang tanamannya baik sayur maupun buah yang dilakukan secara bertingkat ataupun vertikal, baik secara indoor maupun outdoor. Kemudian prinsip permakultur. Prinsip permakultur permakultur merupakan salah satu konsep pertanian yang bertemakan urban farming. Kemudian teknik penanaman yang menggunakan metode permakultur adalah salah satu alternatif pemanfaatan dan pengembangan lahan sempit. Teknik permakultur ini menjadi konsep penghijauan yang cocok dengan daerah perkotaan yang memiliki lahan terbatas. Kemudian sehingga metode permakultur ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan budidaya pada ruangan terbatas. Prinsip permakultur ini yang pertama, penanaman dengan metode permakultur dapat menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita dengan memanfaatkan benda-benda bekas seperti pipa paralon, botol plastik, dan kaleng bekas. Tujuannya untuk penggunaan teknik permakultur dapat berupa komersial ataupun estetika. Selain itu, ada filosofi dari permakultur atau vertical gardening adalah pemanfaatan ruang dan fasilitas seadanya, mulai dari lahan sempit hingga alat dan bahan. Selanjutnya, prinsip permakultur. Teknik permakultur juga dapat dikombinasikan salah satu konsep urban farming lainnya, yakni hidroponik. Metode permakultur pada dasarnya merupakan penanaman bertingkat dari bawah ke atas, sehingga nutrisi dan air tanaman pada teknik permakultur dialirkan dari bawah ke atas dengan menggunakan pompa. Menurut Handayani et al. 2018. Budidaya sayurnya. Kemudian dilanjutkan dengan budidaya. Di sini ada berbagai macam-macam permakultur. Yang pertama yaitu permakultur berdiri. Permakultur berdiri ini biasanya menggunakan penopang silinder yang kokoh, terbuat dari pipa, paralon, atau bambu, dan dapat menggunakan tanah biasa atau modifikasi dengan teknik hidroponik. Yang kedua yaitu permakultur susun. Konsep permakultur ini mirip dengan permakultur berdiri, menggunakan pot yang ditumpuk secara vertikal tanpa menggunakan penopang seperti permakultur berdiri. Menurut Nisak et al. 2020. Selanjutnya, permakultur gantung. Permakultur gantung ini jenis permakultur banyak digunakan dan mudah dilakukan dan dapat memanfaatkan barang-barang yang sudah ada seperti botol bekas, tali rafia. Perawatannya pun sama halnya dengan perawatan tanaman dalam pot. Kemudian ada permakultur tempel. Permakultur tempel ini dapat juga merupakan modifikasi dari permakultur gantung yang kemudian diletakkan atau ditempel pada dinding atau rumah pekarangan. Model yang banyak disebut dengan vertical gardening ini banyak dilakukan untuk tujuannya yaitu estetika bangunan. Menurut Nisak et al. 2020. Kemudian ada permakultur bertingkat. Permakultur bertingkat ini banyak digunakan terutama untuk tujuan komersil. Hal ini karena permakultur bertingkat memungkinkan untuk menanam tanaman baik sayuran dan buah dalam jumlah yang banyak dan untuk produksi atau dijual ke pasar, ataupun juga dapat dikonsumsi secara pribadi. Jenis permakultur ini dapat dibuat dengan menggunakan bambu ataupun pipa paralon. Selain itu juga model permakultur ini dapat ditanam dengan media tanam biasa untuk di pekarangan ataupun menggunakan teknik hidroponik dalam ruangan ataupun greenhouse. Modifikasi permakultur. Di sini ada macam-macam permakultur. Salah satunya adalah modifikasi permakultur. Ada vertiminafonik. Vertiminafonik ini adalah kombinasi antara budidaya sayuran secara vertikal berbasis pot, talang, atau plastik
dan aquaponik. Sehingga vertiminaponik ini merupakan integrasi antara budidaya sayur dan ternak ikan atau aquaponik. Dilanjutkan yaitu walkoponik. Walkoponik hijau merupakan jenis budidaya sayuran yang berintegrasi dengan ternak ikan. Prinsipnya sama dengan vertinoponik. Yang membedakan antara walkoponik dan vertinoponik adalah walkoponik menggunakan pot-pot yang disusun membentuk tanah vertikal disebut walkoponik karena disusun membentuk tanaman vertikal. Disebut juga walkoponik karena berasal dari kata wall gardening, dan aquaponik. Media tanam aquaponik ini menggunakan kompos, batu zeoloid, dan arang sekam. Kemudian ada jenis tanaman vertikultur, alat untuk membuat bahan vertikultur, serta media tanam untuk vertikultur. Berbagai macam alat dan bahan yang dapat digunakan untuk wadah vertikultur. Yang pertama itu ada talang air, bambu, ember bekas, pipa paralon, botol bekas, dan wadah plastik bekas. Jenis tanaman sayur dan buah untuk vertikultur, salah satu persyaratannya vertikultur adalah kuat dan mudah dipindah-pindahkan. Tanaman yang disarankan untuk metode penanam vertikultur adalah bernilai ekonomis tinggi dan sesuai dengan kebutuhan, serta berumur singkat dan berakar pendek. Oleh karena itu, beberapa tanaman dapat ditanam menggunakan vertikultur, antara lain ada sayuran daun, yaitu jenis tandanya bisa bayam, kangkung, sawi, selada, pakcoy, kailan, katuk, kemangi, dan lain sebagainya. Untuk sayuran buah bisa stroberi, ceri, blueberry, tomat, pare, kacang panjang, dan mentimun. Selanjutnya yaitu memproduksi sayuran dengan teknik indoor farming. Pokok bahasan yang pertama adalah produksi sayuran dengan indoor farming, persiapan media tumbuh dan penanaman dan pemeliharaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi kemampuan tanaman dapat tumbuh di dalam ruangan. Produksi sayur dengan teknik indoor farming yaitu laju pertumbuhan populasi manusia akan menyebabkan kebutuhan makanan juga meningkat. Prediksi di tahun 2050 populasi global mencapai 9,7 miliar. Makin lama lahan pertanian pun makin berkurang ataupun makin sempit. Kemudian tantangannya itu ada perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim, terjadinya degradasi lahan, kekeringan, dan urbanisasi. Dibutuhkan alternatif dan inovasi dalam bidang pertanian untuk menuju pertanian yang berkelanjutan. Penggunaan air pada lahan konvensional mencapai 95%, lebih tinggi dibandingkan penggunaan air di indoor farming atau IF. Kemudian iklim mikro ini dalam IF dapat diatur dan dimanipulasi sesuai kebutuhan. Tidak ada residu. Dan hasil dari produksi pertanian konvensional dengan IF adalah 1:20 karena IF dapat diterapkan secara sistem vertikal ataupun secara bertingkat, yang artinya dimana jika kita memproduksi secara konvensional itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan cara sistem dengan indoor farming, yaitu bisa mencapai 2 kali lipatnya ataupun 3 kali lipatnya. Kemudian di sini ada bagian-bagiannya itu lahan terbukanya. Untuk kebutuhannya itu untuk lahan terbuka yaitu ada outdoor menggunakan media tanah, cahaya matahari, dan suhu alami. Ketika di greenhouse ruangan indoor menggunakan media tanah, membutuhkan cahaya mati, dan kita bisa merekayasa suhu di dalam greenhouse ini. Teman-teman, ada bagian lagi yaitu greenhouse kedua, indoornya menggunakan sistem hidroponik, membutuhkan cahaya matahari serta rekayasa suhu. Plant factory ini yaitu indoor vertikal, hidroponik, dan sama juga memerlukan cahaya serta rekayasa suhu. Kemudian alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan indoor farming. IF juga dapat menyediakan produksi sayuran yang stabil dan produk yang dihasilkan berkualitas. IF dalam istilah literatur produksi tanaman dapat disebut juga dengan controlled
Environment Agriculture atau CEA, Protected Environment Agriculture, Plant Factories, Urban Agriculture, Soilless Growing, and Vertical Farms. Kemudian prinsip IF. Prinsip IF ini yang pertama itu menanam sayuran atau tanaman di dalam bangunan atau ruangan yang memanfaatkan pencahayaan buatan atau lampu yang struktur bangunan dapat melindungi tanaman dari pengaruh faktor abiotik dan biotik dari lingkungan luar. Abiotik itu ada kelembapan, suhu, angin, curah hujan, serta cahaya. Kemudian untuk biotik ada hama, penyakit, mikroba, tanah, serangga, dan gulma. Kemudian faktor yang mempengaruhi selain itu adalah cahaya. Untuk produksi indoor farming modern tergantung pada sumber cahaya yang menggunakan sistem LED atau cahaya LED merah biru lebih bagus untuk indoor farming dikarenakan produksi panas yang lebih sedikit daripada lampu pijar, mencapai 400 sampai 520 nm merah dan 610 sampai 720 nm biru. Kemudian fotosintesis. Dalam sistem indoor farming didominasi menggunakan cahaya merah dan biru dengan menggunakan intensitas yang tepat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman secara efisien. Mayoritas penelitian menggunakan LED mendapatkan kerapatan flux foton fotosintesis VVD-FD dengan alat goniofotometer antara 150 dan 300 yang merupakan 7,5 sampai 15% dari cahaya matahari penuh. Pada rentang ini tanaman sayuran ini memberikan respon dan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kemudian ada suhu. Suhu ini dapat diatur dalam IF mengikuti optimum tumbuh jenis tanaman yang dibudidayakan. Contohnya selada tumbuh optimum pada suhu 15 sampai 25 derajat Celcius. Berbeda jenis tanaman, berbeda juga suhu optimal yang akan digunakan. Kelembapan atau relatif atau RH sama seperti suhu. Faktor kelembapan setiap jenis tanaman sangat berbeda-beda. Contohnya seperti tanaman selada baik untuk tumbuh pada kelembapan kisaran 40 sampai 60%. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida ini di dalam indoor farming konsentrasi karbon dioksida CO2 mencapai 1000 sampai 200.000 mol. Konsentrasi karbon kandungan dioksida CO2 1000 meningkat kandungan flavonoid dan asam sifik pada selada merah. Peningkatan CO2 meningkatkan jumlah karbohidrat dalam tomat yang ditanam di rumah kaca. Kemudian fotoferioid. Durasi pencahayaan lampu itu mencapai 16 per harinya. Kemudian memberikan hasil terbaik pada biomasa, segar dan efisien penggunaan energi dan tanaman selada, sawi putih, kemangi, dan arugula penis menurut Penisi et al. 2020. Kemudian persemaian yang pertama itu menyiapkan bahan persemaian. Kemudian benih harus 95%, daya kecamahnya pun 80%. Benih bersih, kering, mengkilap, bernas, seragam, normal dan tidak cacat. Semaian benih sebanyak 120% dari jumlah lubang semai sebagai cadangan jika ada benih yang tidak tumbuh atau bibit yang mati. Menyiapkan media persemaian berupa rock wool atau busa jika tidak ada rock wool. Kemudian menyiapkan peralatan semai. Di sini yang pertama bisa menempatkan bahan persemaian tanaman, yang kemudian menjaga kelembapan rock wool, sanitasi lingkungan persemaian atau pembibitan, benih di persemaian hingga umur 12 hari, tempat persemaian, wadah media semai, wadah larutan nutrisi, rak penyimpanan, pH meter, EC atau TDS meter, alat tanam benih, kemudian memastikan alat berfungsi dengan baik. Penanaman indoor farming dengan hidroponik. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan rock wool dan benih tanaman, contohnya pakcoy. Kemudian ada benih dalam rock wool yang sudah dipotong persegi dengan ukuran 2-3 cm.
Kemudian setelah umur 15-20 HSS, pindahkan ke instalasi hidroponik. Umur panen baby pakcoy 30 hari setelah semai. Umur dewasa yaitu 40 hari setelah semai. Kemudian umur 1-2 hari setelah semai itu biasanya benih yang baik sudah mulai pecah atau mulai berkacambah. Kemudian di sini juga kita harus menjaga kelembapan dari lokur agar tanaman tidak mati ataupun rusak. Kemudian pemeliharaan instalasi. Pemeliharaan instalasi ini selalu dilakukan cek rutin terhadap instalasi hidroponik yang digunakan. Kemudian cek ketersediaan air, nutrisi dan dari tanaman tersebut agar tanaman tersebut tumbuh secara optimal. Kemudian pemeliharaan ini yang pertama dilakukan, kita melakukan perawatan atau pembuangan pada bagian tanaman yang kering atau mati. Kemudian cek tanaman apakah ada hama ataupun penyakit yang menyerang pada tanaman tersebut. Lalu lakukan pengendalian terhadap serangan hama dan penyakit yang terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan budidaya microgreens. Budidaya microgreen ini pokok bahasan yang pertama adalah gambaran umum microgreens. Yang kedua itu media tanam microgreen. Budidaya yang ketiga itu budidaya tanaman microgreen serta hasil penelitian tema microgreen. Gambaran umum, microgreen ini dikenal sebagai tanaman muda yang dapat dipanen dan dikonsumsi dari umur 7-21 hari. Setelah tanam, setelah itu kotiledon berkembang sempurna menjadi sepasang daun sejati. Kemudian dilanjutkan di sini untuk microgreen itu ada berbagai macam warna, ada warna ungu, biru, warna ungu dan hijau gitu. Itu beberapa aneka warna yang biasanya dibudidayakan microgreen yang dibudidayakan seperti itu. Kemudian umumnya juga microgreen ini dihidangkan sebagai salad, sup, isi sandwich dan garnish. Jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai microgreen yaitu ada kale, lebak, sawi, kangkung, kubis merah, pakcoy, beet, wortel, mustard, parsley, amaranth, brokoli, bunga matahari, mint, oregano, dan bayam. Kemudian media tanamnya itu bisa menggunakan kokopit, kemudian ada arang sekam, ada sabut kelapa atau serbuk gergaji juga bisa. Kemudian lanjut media tanamnya ini untuk kepadatannya isi media ini untuk benih lebih kecil 10-12 per inci persegi, untuk benih besar 6-8 per inci persegi. Dan media tanam harus terus dalam keadaan lembab dan basah, dan benih dapat ditanam dengan cara ditabur, disebar, atau dalam barisan. Kemudian dilanjutkan dengan vertical gardening. Vertical gardening ini pokok bahasan yang harus dibahas yang pertama adalah yaitu alasan vertical gardening, tipe-tipe vertical gardening, sistem berkebun dengan vertical garden, tanaman untuk vertical garden, metode penanaman vertical garden, dan inspirasi DIY dan referensi. Mengapa harus vertical gardening? Yang pertama yaitu karena estetika, menciptakan kehidupan yang bernilai seni. Kemudian kualitas udara di dalam ruangan, yang itu dapat memurnikan udara di dalam ruangan. Kemudian kesehatan dan kebugaran, mengurangi rasa stres dan meningkatkan kesejahteraan, yaitu dapat juga digunakan sebagai perlindungan bangunan, melindungi dari matahari, hujan, dan fluktuasi termal. Keberlanjutan membuat bumi lebih hijau. Tipe-tipe vertical gardening ada dinding hidup atau living walls, kemudian ada lapisan hijau, green planters, kemudian indoor vertical garden, outdoor vertical garden.
Dinding hidup. Apa sih yang dimaksud dengan dinding hidup? Dinding hidup ini adalah dinding hijau, merupakan jenis vertical garden mandiri yang biasanya ditemukan pada dinding-dinding interior dan eksterior atau bagian vertikal lainnya pada sebuah bangunan. Akar tanamannya diikat pada penyangga di dinding dan menerima air dan nutrisi berasal dari penyangga vertikal, bukan dari tanah. Lapisan hijau. Lapisan hijau ini metode berkebun menggunakan tanaman untuk merambat atau naik ke arah elemen vertikal. Akar dan media tanam tidak ditempatkan ke dinding, melainkan di tanah ataupun dalam pot terpisah. Kemudian sebuah perpaduan antara dinding hidup atau living walls dan lapisan hijau green furnace yang kemudian dimodifikasi sehingga kedua jenis vertical garden ini dapat disatukan secara efektif. Living walls plus gardening furnace hybrid. Indoor vertical gardening. Indoor vertical gardening ini beberapa contohnya dinding hidup atau wally pocket, kemudian lapisan hijau atau Jacob wire. Ada dinding hidup lain yaitu floral belt, kemudian lapisan hijau atau green screen. Sistem berkebunnya dengan menggunakan vertical garden yaitu wall pocket, ada floral belt, optic green atau wall garden, kemudian geski, plant system dan hidroponik. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan wall pocket? Wall pocket itu adalah wadah modular ringan yang terbuat dari kain flat industri yang fleksibel dan mudah bernapas. Dapat juga terbuat dari botol plastik, daur ulang ataupun menggunakan wall planter. Floravet di sini menciptakan vertical garden secara custom menggunakan kain plant atau flanel atau juga kantong wall planter per halaman untuk membuat kantong berukuran khusus dan berbentuk atau berukuran bebas. Opti-grand wall garden. Sistem tanaman ini adalah sistem penghijauan yang dipasang pada fasad di atas substrat tanpa sambungan dengan tanah. Unit inti dari sistem ini adalah sistem dengan bahan aluminium bermutu tinggi yang diisi substrat yang siap ditanam. Suspensi horizontal yang dibautkan ke substruktur sebelum elemen fasad yang telah disiapkan dapat dipasang. Kemudian sistem tanam getski merupakan salah satu sistem vertical garden memiliki getski yang setiap produknya memiliki keunikan dalam hal fleksibilitas, desain, fleksibilitas, lokasi pemasangan, variasi pemilihan pabrik, ukuran yang diinginkan, biaya, jangka waktu cakupan, dan komponen sistem. Sistem tanaman getski ini ada basic wall, pro wall, versa wall. Kemudian sistem hidroponik susun. Sistem hidroponik susun ini penanam hidroponik dengan cara menanam tanaman tanpa tanah dengan menggunakan larutan nutrisi yang diserap langsung oleh akar tanaman. Sistem ini memiliki banyak variasi, ada beberapa yang menghasilkan tampilan dan keunggulan lain dari vertical garden. Contohnya yaitu bisa hydroponic NFT dan window farms. Sistem berkebun lapisan hijau atau green furnace, ada sistem trellis atau trellising, montessori, green screen, dan Jacob wire. Yang pertama itu sistem trellis. Sebuah tanaman trellis sederhana dapat digunakan untuk menciptakan efek penghijauan dari lapisan hijau atau green furnace. Semakin besar trellis, semakin luas area tanaman yang merambat akan menyebar dan memberikan perlindungan. Hal ini paling efektif dengan menggunakan tanaman merambat, melilit, bersulur, dan memanjat. Kemudian mansori atau dinding kayu. Dinding alam ini bisa menjadi tempat yang sempurna bagi tanaman merambat untuk mengembangkan lapisan daun. Namun berhati-hati dalam dinding secara teratur, jangan biarkan tanaman merambat menguasai struktur pada dinding. Kemudian green screen. Green screen ini adalah sistem tralis kawat las 3 dimensi panel tralis modular yang khas. Merupakan komponen penyusun sistem green screen. Panas tandas tebal 3 yang kaku dan ringan, memiliki lebar 4 dikali tinggi 6, 8, 12 ataupun 14. Jacob wire. Jacob wire ini spesialis dalam pembuatan tali kawat, baja dan karat dari 2 mm hingga 28 mm. Produk web knit dan tali kawat sering digunakan untuk membuat lapisan hijau green screener baik di dalam maupun di luar ruangan.
Tanaman vertical garden ini tanaman understory tropis untuk interior dinding hidup atau living walls. Tanaman penyaring udara, tanaman penggunaan eksterior dinding hidup dan living walls, tanaman merambat untuk lapisan hijau atau green finish, tanaman tahunan atau abadi, tanaman natif, naturalisasi, dan tanaman invasif, serta pohon teralis. Tanaman understory tropis untuk interior dinding hidup atau living walls. Lapisan bawah atau strata pada vegetasi hutan hijau tropis terletak di antaranya lapisan tajuk adalah tempat yang memiliki banyak sinar matahari. Kemudian tanaman penyaring atau air filter. Kemudian ada tanaman pegunungan untuk eksterior dinding hidup atau living walls. Tanaman merambat untuk lapisan hijau atau green fish. Tanaman merambat melilit atau sulur. Tanaman merambat melilit seperti confervuli yang merambat dengan cara melilit di sekitar penyangga tanaman yang dapat dengan cepat menutupi tralis, punjung, atau dinding. Kemudian sulur beberapa tanaman merambat seperti kacang manis memiliki sulur yang memiliki penyangga. Tanaman merambat ini juga tumbuh dengan cepat dan menopang diri sendiri untuk perpegangan. Kemudian ada tanaman merambat menempel, kemudian ada tanaman merambat liar, tanaman merambat evergreen atau semi evergreen, tanaman merambat gugur, tanaman merambat berbunga, tanaman merambat berbuah, serta tanaman tahunan, tanaman abadi. Kemudian ada tanaman natif, tanaman naturalisasi, dan tanaman invasif. Kemudian ada pohon teralis. Ide DIY untuk vertical garden yaitu tanaman talang, tanaman retaining atau penahan, kemudian dinding hijau atau konglomerat, serta inovasi peti kayu, kamuflase hijau, dinding kebun bertumpuk, dinding kebun botol soda, tembok-tembok pot. Berikut merupakan hasil rangkuman dari saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.